Di saat kalau misalnya manusia berarti secara intelligence kita udah bisa outsource ke AI, Ya. secara physical kita bisa outsource ke ya turunan AI yaitu Hmm. humanoid. Ini gimana Pak ke depannya manusia itu mungkin 5 tahun sampai 10 tahun kan ini bisa cepat sekali. Seperti mobile wave kan, dia awalnya lambat terus eksponensial. Ya. Ya. Kalau itu terjadi di AI, sebenarnya semua ini adalah turunan dari terciptanya AI. Ya. Itu gimana Pak? Manusia yang nggak bisa keep up dengan zamannya, itu Ya. akan jadi seperti apa dunianya menurut Pak Toto? Ya, maaf aja gitu ya. Jadi pertama attitude mesti diambil adalah kalau saya jadi manusianya saya bilang, nah saya harus belajar nih bagaimana saya bisa pakai tools ini AI maupun humanoid gitu. Ya, Sehingga gimana saya bisa mendaya gunakan itu. Jadi bosnya gitu. Bukan kita bilang kompetitor gua. oke. Nah, kalau kompetitor ya kalau kita orang defensif, gua kerja hari ini skillnya ini ya gua mesti bertahan sampai mati dengan skill yang ini. Ya. Karena skill itu kan replaceable. Kalau kita look back zaman early stage dari komputerisasi gitu. Zaman dulu, zaman saya, karena saya yang paling tua gitu ya. Lalu bikin accounting system kan, ya kan zaman Ya. komputerisasi kan dulu cuman untuk eh, apa nyimpen data sama retrieval aja sama bookkeeping gitu, Ya. ya kan. Nah, yang pertama obsolete adalah kerjaan tata buku kan. Ya. Bikin financial report, bikin apa gitu ya. Tergantikan itu. Tergantikan lah Ya. sama ERP, sama accounting software dan lain-lain. Eh, jadi orang mesti pindah role-nya pakai lebih banyak brain-nya untuk gue analisanya, Oke. ya kan? Saya mendaya gunakan AI ini tuh perform jobnya. Contohnya financial auditor deh. Sebentar lagi muncul lah AI untuk financial audit gitu. Pasti bisa soalnya. Pasti bisa gitu ya, udah pasti lah itu ya. Nah, dia masih mau ngerjain yang ininya atau dia belajar pakai itu kan Ya. sebagai tools dia, sehingga dia bisa mengerjakan 20 perusahaan dalam waktu 1 bulan selesai Ya. gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya dari AI sendiri kan banyak opportunity yang Pak Toto sempat cerita itu kan energi salah satunya turunannya. Ya, Cooling system juga bisa. ya betul. Nah, ini kan ada 10 triliun industri nih yang diproject sama BlackRock, Ya, semua teman-teman di apa Brookfield dan lain-lain. ya, Ini apakah ada celah investasi yang nggak direct yang terlalu besar? Karena sekarang udah bubble nih. mm, OpenAI kemarin baru apa funding di 500 billion ya. ya, One of the berarti the biggest private company in the world. ya, Nomor satu, baru bikin deal juga dengan AMD, ya, 6 gigawatt data center mereka mau betul. bangun yang Wih, khusus AI. Timothy very well updated. Itu berita baru tuh. Baru tadi. Hebat. Nggak, baru dapat dari Bloomberg tadi pagi. Jadi AMD, Ya, yang orang nggak expect karena tadi kan pikiran sama Oracle dan juga Nvidia, tapi AMD ternyata juga dapat jatah nih gitu ya, kan. ya. Opportunity yang lain yang masih kecil tuh di mana Pak? Karena kalau saya sebagai seorang investor, saya sukanya cari yang under value. Hmm, Menurut saya Nvidia itu terlalu mahal. ya. Hmm. Di mana opportunity-nya? Nvidia saat ini masih menikmati sebagai pionirnya deh, Ya, ya. Tapi kita lihat ya berapa cepatnya, ya. ya kan? Zaman Ya. bisa berubah soalnya. Ya, Kalau pengalaman saya zaman berubah nih Pak ya, soalnya. apa berapa cepatnya underdog yang jadi underdog AMD, Ya, saya nggak tahu nanti the next move dari Intel, ya, belum lagi Huawei yang develop chipnya juga, ya. ya nggak? Itu satu area yang saya lihat ini, yang juga mulai muncul juga. Ini kan GPU ini kan dasarnya semua GPU. Ya. GPU itu dipakai buat AI dari mulai training sampai ke inference. Nah, mulai muncul ide-ide special chips yang fungsinya lebih optimal buat inference gitu, kayak Ya. Grok ya, Ya. dan lain-lain. Nah, makes a lot of sense juga, Ya, betul. ya kan? Nah, di situ yang beberapa contoh pioner yang mulai masuk sebetulnya di area chipsnya sebetulnya. Di area chipnya berarti Ya, ini. di area chipsnya dan softwarenya. Oke. Ya nggak, Nvidia nggak ada software itu juga nggak bisa. Oke. Ada yang unik-unik lagi nggak Pak? Yang kayak Pak Toto pernah cerita tentang mungkin cooling systemnya atau apa? Ya kalau itu lebih di traditional untuk cooling systemnya sebenarnya ya. Itu sekarang adalah liquid cooling dan lain-lain. Ya, Terus there lah. Sebetulnya udah ada lah. udah ada. Ya nggak? Eh, battery, energy storage. Energy storage ya? Energy storage itu yang musinya juga evolving. Windrise apa Pak? Mau bertahan di lithium terus gitu. Oke, Ya kan nggak mungkin. nggak Ya, mungkin. nggak juga nggak make sense juga Oke. sebetulnya. Jadi ada pengembangan pakai sodium Ya. atau apa yang sehingga menjadi lebih affordable.
Cuman kalau sekarang kan kita lihat, kalau misalnya ya dari zaman dulu manufacturing, itu kan US tuh selalu kalah ujung-ujungnya sama China. Iya. Sebenarnya Nvidia ini game-nya lumayan mirip nih. Dimana kemarin saya sempat nonton salah satu interview Jensen Huang. Ini kalau nggak salah Jensen Huang ngomong kalau dia punya kompetitor dan kompetitor pricing di nol, bahkan pasti masih kalah sama punya dia. Dan menurut saya kalau saya ngelihat dari luar nggak seperti itu gitu. Ya. Gimana tanggapan Pak Toto? I completely agree with you. Nggak seperti itu. Nggak Dan seperti itu. itu biasanya tanda awal-awal perusahaan mulai turun tuh kalau CEO-nya ngomong seperti itu. Itu cuma marketing aja. Saya juga nggak agree gitu. Simple logic menurut saya. Anggap Huawei bikin chip GPU yang sama, ya nggak, performance-nya 80% di bawah, 20% di bawahnya si Setengah Nvidia. harga wis tuh. Tapi dia jual setengah harga gitu ya kan? Ya, Iya. atau apalagi pakai listriknya lebih dikit gitu. Iya. Nah, sama aja dengan tren yang saya bilang, yang specialized buat inference itu pakai energinya lebih sedikit, ya enggak. Dan dia namanya udah bukan GPU lagi, dia LPM atau LPU ya sebetulnya. Nah, itu juga bisa jadi contendernya untuk di proses inference-nya Oke. sebetulnya. Oke.